Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurtudia Wulandari dari kelas B2 Denpasar, nomor absen 9. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pemecahan masalah atau problem solving Polya. Nah, di sini saya akan menggunakan materi volume balok dalam mata pelajaran kelas 5 SD. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok menggunakan langkah-langkah Polya secara sistematis. Adapun langkah-langkah dalam penerapan strategi Polya ada 4 langkah, yang dimana pertama memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir adalah memeriksa kembali. Nah, di sini kita punya satu masalah, yang dimana pertanyaannya, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Akuarium tersebut terisi air sebanyak 3/4 bagian. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? Langkah pertamanya adalah memahami masalah atau understanding the problem. Nah, tujuannya yaitu agar siswa memahami informasi yang diberikan dan apa yang ditanyakan. Jadi kita sudah tahu ya apa saja informasi yang sudah diketahui dari soal. Nah, ini dia ya. Jadi kita sudah tahu panjangnya, lebar, tinggi, dan juga akuarium itu terisi 3/4 bagian. Nah, yang kedua, apa yang ingin dicari? Atau bentuk bangunan apa yang tadi dibahas. Berarti yang tadi dibahas itu adalah bentuk bangunan balok. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana atau devising a plan. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan rumus apa yang akan digunakan untuk mencari volume balok, dan juga bagaimana cara menghitung jika akuarium hanya terisi 3/4 bagian. Nah, seperti yang kita ketahui, volume balok adalah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini merupakan volume balok. Nah, jadi langkah ketiga kita yaitu melaksanakan rencana atau carrying out the plan. Nah, di mana dalam langkah ketiga ini kita dapat memperhitungkan sesuai rencana yang sudah kita buat. Nah, tadi volume balok itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga kita dapat memasukkan langsung angka yang sudah ada di masalah di atas, yaitu tadi panjangnya adalah 50 cm kubik dikalikan lebarnya yaitu 30 cm kubik dan juga tingginya yaitu 40 cm kubik. Nah, di sini kita bisa langsung mengkalikannya, yaitu mendapatkan hasil 60.000 cm kubik. Jadi ini adalah volume total. Volume total dari panjang kali lebar kali tingginya adalah 60.000 cm kubik. Nah, kita sudah menemukan volume total. Nah, ada satu lagi, yaitu tadi dibilang volume airnya 3/4. Nah, itu kita belum masukkan. Jadi kita masukkan langsung, yaitu 3/4 dikali 60.000. Nah, 3/4 dikalikan 60.000. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan ya, 60 dibagi 4 menjadi 15.
ditambahkan nolnya ya, lagi 3 jadi 15.000. Nah, 3 dikalikan 15.000 mendapatkan hasil 45.000 cm kubik. Nah, kita sudah menemukan hasilnya yaitu 45.000 cm kubik. Nah, tadi kita sudah menemukan volume total yaitu 60 cm kubik. Sedangkan volume air dari 3/4 yaitu 45.000 cm kubik. Nah, jadi volume air di dalam akuarium adalah 45.000 cm kubik. Nah, kita sudah menemukan volume air di dalam akuariumnya. Nah, ini masih dalam bentuk satuan cm kubik, sehingga kita harus mengubahnya ke bentuk liter. Jadi 45.000 cm kubik kita ubah menjadi liter, yaitu menjadi 45 liter. Nah, jadi hasilnya 45 liter. Nah, jadi langkah keempat atau yang terakhir kita yaitu memeriksa kembali atau looking back. Nah, tujuannya adalah untuk mengecek kebenaran hasil dan juga memastikan apakah jawabannya sudah masuk akal atau belum. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu rumus yang kita pergunakan tadi. Rumus yang kita pergunakan adalah volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi kita sudah memasukkan volumenya. Yang kedua, kita bisa mengecek logikanya seperti air yang sudah terisi 3/4 dari total harus lebih kecil dari volume total. Nah, yang ini ya maksudnya. Yang ini jawabannya volume total itu 60.000 cm kubik. Dan juga volume airnya adalah 45.000 cm kubik. Jadi jawaban volume airnya itu harus lebih kecil daripada volume total. Nah, kita bisa perbandingkan terlebih dahulu. Nah, di sini jawabannya sudah lebih kecil ya, 60.000 cm kubik. Nah, di sini 45.000 cm kubik. Jadi volume airnya sudah lebih kecil daripada volume total. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Sekian presentasi ini. Strategi pemecahan masalah menurut Polya sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, karena mampu membuat siswa berpikir sistematis dan mandiri dalam menemukan solusi. Melalui 4 langkah utama seperti memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasilnya, siswa dilatih untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami proses berpikir di baliknya. Penerapan strategi ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif, serta membentuk sikap teliti, sabar, dan percaya diri dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dengan demikian, pendekatan Polya tidak hanya meningkatkan hasil belajar matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.